semuanya teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Novi di acara podcast outdoornya anak rantau di Jerman. Kita sedang berada di Hamburg dan seperti biasa kita kedatangan lagi seorang tamu istimewa, Mbak Widya namanya. Beliau ini yang aku dengar katanya jago nari dan juga seorang yang sangat berupaya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia di Hamburg. Seperti apa ceritanya dari Mbak Widya ini? Yuk kita langsung kenalan. Dan jangan lupa sebelumnya subscribe dan follow channel-channel sosial medianya anak rantau di Jerman. Yuk langsung aja kita sapa Mbak Widya. Halo Mbak Widya. Selamat sore. Terima kasih banyak udah ada waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan anak rantau di Jerman. Monggo Mbak dikenalkan dulu Mbak, namanya Sama-sama, siapa? terima kasih sebelumnya diundang di anak rantau di Jerman. Ya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Widya Sukarso, umur saya 55 tahun. Saya menikah dan memiliki 2 orang anak yang sudah dewasa. Pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai guru TK di Hamburg, Jerman. Ah, wow. Mbak Widya ceritain dong, udah berapa lama tinggal di Jerman dan pertama kali datang ke Jerman itu kapan ya? Saya mulai di Jerman tahun 1993. Kebetulan saya menikah dengan orang Jerman dan beruntungnya waktu itu saya langsung ke kota Bonn dan saya ini dulu kuliahnya dari IKIP Yogyakarta di bagian musik. Jadi waktu itu langsung diterima di kedutaan sebagai pegawai honorer. Kemudian saya di sana bekerja di kedutaan di bagian pendidikan dan kebudayaan. Saya mengatur misalnya untuk acara 17-an, pementasan tari, saya mengajar tari atau saya menari sendiri. Kemudian saya juga menjaga perpustakaan, banyak sekali mahasiswa yang ingin belajar bahasa Indonesia dan minjam buku-buku di perpustakaan dan juga merawat baju-baju daerah. Nah, oke. Tahun 93 waktu itu dari KBRI Indonesia masih di Bonn. Iya, gitu masih. Berapa lama waktu itu tinggal di Bonn, Mbak? Saya sampai 96. Oke. Begitu saya memilih anak pertama, saya resign dari kedutaan, saya pindah ke kota Hamburg ini. Kemudian waktu anak saya masih kecil pun, kemudian saya juga mencoba untuk melakukan kegiatan juga di KJRI dan diterima sebagai guru tari di sana. Oke, wow, oke. Terus itu kegiatan untuk mengajarkan tari-tari itu emang kan di Indonesia itu emang Mbak hobi nari gitu? Betulan sejak kecil memang saya suka menari. Kemudian waktu mahasiswa saya juga suka menari di restoran untuk orang asing, untuk tamu-tamu asing. Saya menari gitu. Ya. Nah dulu tapi datang ke sini itu karena cinta? Karena saya kebetulan menikah dengan orang Jerman. Betul. Oke. Nah itu waktu bekerja di KJRI atau di KBRI Bonn itu banyakkah peminatnya untuk yang mau belajar? Terutama untuk anak-anak dari para diplomat maupun lokal staff yang tinggal di sana. Dan juga anak-anak yang dari perkawinan campur yang belajar menari di sana. Oke. Mereka sekarang sudah besar dan dewasa ya. Iya. Dan sekarang di Hamburg masih aktif? Di Hamburg saya sendiri karena itu passion saya, kesenangan saya untuk meneruskan kecintaan saya terhadap budaya Indonesia, terutama di bidang seni tari. Saya sering mengundang mahasiswa untuk datang ke rumah saya untuk belajar menari. Oke. Jadi ada kerjasama dengan universitas di Hamburg untuk tidak, tapi sering Universitas Hamburg sendiri kalau memiliki acara, saya diundang untuk menari di sana. Karena Mbak udah sering tampil, jadi istilahnya nama Mbak Widya Sukarso ini di Hamburg udah terkenal. Ada dance grupnya juga. Oke. Iya, kebetulan kalau bila mana KJRI memerlukan pementasan dengan tarian, biasanya juga mengundang kami, grup kami. Itu dance group itu sekolah tari resmi gitu? Tidak, hanya karena hobi. Kebetulan sebelum begini, karena saya punya 2 anak perempuan yang saya ingin transferkan ilmu saya ke anak-anak saya. Saya ajak juga anak-anak teman yang kebetulan juga berminat menari, yang akhirnya banyak sekali yang ikut menari, kemudian belajar di rumah. Dulu kan juga saya sempat kerja di KJRI, waktu itu kurang lebih 1 tahun mengajar nari juga, jadi ya
mengajar di KJRI dan juga di rumah. Itu kalau yang datang ke rumah Mbak untuk belajar nari itu kebanyakan orang Indonesia atau orang Iya, Jerman? jadi ada anak campur juga, anak perkawinan campur, mahasiswa yang datang dari Indonesia yang berminat. Iya. Oke, good. Atau juga yang orang tuanya memang sekarang sudah bekerja di sini, besar di sini dan cinta ingin sekali belajar Indonesia juga, budaya Indonesia juga datang ke saya. Itu tarian apa Mbak yang diajarkan? Apakah dari Sumatera sampai Papua? Iya, kebetulan tarian saya bukan tarian yang klasik ya, karena kalau klasik misalnya kalau saya kan orang Jawa, saya bisa nari klasik Jawa. Mereka rata tidak suka yang lambat, yang pelan begitu. Jadi saya ciptakan tari-tarian setelah yang tari kreasi baru juga agak kontemporer gitu. Iya gitu juga tarian yang misalnya kalau ada musik daerah yang bagus, saya usahakan untuk gerakan tarinya seperti apa. Kebetulan saya punya grup musik juga namanya Tofi Hambur. Di sana saya sebagai pemain musik dan juga menyanyi. Jadi kalau misalnya grup saya ada lagu yang cocok untuk menari, saya ciptakan. Baru-baru ini saya misalnya menciptakan lagu Tari Pakarena. Jadi grup kami menyanyi lagu Pakarena, saya ciptakan tariannya. Saya undang anak-anak untuk menari tarian itu. Dan itu kegiatan di luar bekerja sepenuh sebagai seorang guru TK, sebagai seorang mama dari 2 anak, plus ibu rumah tangga juga, ibu rumah tangga plus ya. Oke, wow, superwoman ya Mbak Widya ini. Alhamdulillah, karena kalau kita suka sesuatu pasti kita akan lakukan dengan senang hati. Oke. Ceritain dong Mbak lebih lanjut sedikit tentang grup Tofi ini. Apa itu grup Tofi ini? Tofi Hambuk itu kami kebetulan begini, waktu saya masih bekerja di KJRI Hambuk, selain saya mengajar anak-anak menari, juga waktu itu ada ibu-ibu yang berminat untuk menyanyi. Jadi saya undang beliau juga untuk latihan seperti vokal grup begitu. Kebetulan saat itu juga di tahun 2011 Uni Hambuk sedang mengadakan seperti Austrensik ulang tahun seperti itu. Kemudian jadi kebetulan sekali ada grup gamelan dari Pak Maharsi yang Mbak Novi kenal. Kemudian juga saya grup tari yang saya ajarkan, termasuk juga grup Tofi ibu-ibu. Dari grup Tofi tersebut dulu belum ada nama Tofi gitu. Setelah itu kemudian kami berlanjut sering ketemu. Terus kita kalau latihan pakai topi, makanya kita plesetin namanya menjadi Tofi. Baru aku mau nanya, Tofi itu artinya apa? Tofi itu dipleset dari kata topi, karena kalian suka kita pakai topi, pakai kacamata hitam gitu. Jadi boleh dibilang grup Tofi itu paduan suara? Bukan, vokal grup. Seperti vokal grup gitu. Kemudian karena kita sekarang dengan banyak alat musik jadi seperti band untuk lagu-lagu daerah. Jadi kita kalau pentas biasanya memakai lagu-lagu daerah. Nah terus ini itu Mbak kan sering pergantian yang mau belajar menari gitu kan, mungkin pergantian muridnya juga mungkin banyak juga ya. Nah terus kalau misalnya diminta tampil dari KJRI atau mungkin bahkan dari pemerintah sering kami diundang untuk misalnya ada ulang tahun orang Jerman, untuk pembukaan misalnya toko atau apa laden lah ya gitu, atau ulang tahun kota gitu, kami sering diundang untuk mengisi acara. Ya, tidak hanya menari, juga untuk Tofi dengan lagu-lagu daerah Indonesia. Untuk ikut belajar nari di tempatnya Mbak Widya ini, untuk gabung di Widya Dance Group ini bayar nggak sih Mbak? Enggak, karena saya mengajar dengan senang hati. Anak-anak pun kalau datang malah saya yang kasih makan, saya kasih minum gitu, supaya mereka senang. Dan saya tekankan kepada anak-anak yang belajar kepada saya bahwasanya untuk belajar menari dan pentasnya nanti jangan pernah mendapatkan sesuatu, tapi kalian bangga bisa menampilkan budaya di luar negeri. Wow, hebat sekali Mbak. Dan saya selalu kalau misalnya saya pulang ke Indonesia, saya selalu beli kostum beberapa buah dari uang pribadi. Untuk itu. Kadang-kadang juga kalau misalnya ada yang berbaik hati memberikan uang saku, ada yang sebagian saya bagikan, ini nak, kita dapat uang saku tidak banyak, cuma supaya kalian bisa membuat motivasi saja, selebihnya bisa untuk kostum juga. Wow. Wah, ini hebat banget sih Mbak Widya ini, menginspirasi sekali. Terus untuk yang Tofi itu juga lumayan sering diundang-undang juga. Sering diundang. Kebetulan kami justru band yang karena membawakan lagu-lagu yang unik untuk di Eropa, malah kami sering sekali diundang kemana-mana. Nama kalian juga sudah eksis gitu ya. Eksis, ya, betul. Wow. Nah itu kadang-kadang suka
overbooking gitu nggak? Wah ini sampai Kami sebulan. kadang-kadang suka karena kami semua masing-masing punya profesi. Ya. Ada yang jadi dokter, ada jadi guru seperti saya, ada Ya. yang kerja di rumah sakit, Ya. ada yang kerja di apa tuh namanya, ada juga mahasiswa yang S3, ada juga yang bekerja di perkantoran. Untuk menyatukan jadwal latihan kadang-kadang memang tidak mudah. Selalu. Gitu. Jadi kami mencoba untuk bagaimana supaya pas kumpul latihan sampai jadi direkam, kemudian kita pelajarin di rumah selanjutnya. Jadi begitu tampil, paling hanya pemanasan, kemudian kita bisa tampil. Itu bersama. ngatur waktunya gimana sih Mbak Iya, Widya? jadi misalnya karena kami banyak yang weekend misalnya gitu, tidak bisa kami pindah ke hari yang lain. Rutinnya misalnya hari Selasa kami latihan. Di tempat Mbak? Di KJRI. Oh, Kebetulan oke. kami diberi tempat oleh KJRI Iya. untuk bisa menempati suatu ruangan untuk Jadi kayak ada untuk latihan. stamtish gitu Betul, ya. kami Jadi selalu, setiap Selasa. kita selalu menulis surat kepada KJRI tiap bulan, kami ingin tanggal sekian. Kemudian kayak Selasa nanti, kebetulan karena ruangan itu dipakai oleh KJRI sendiri, makanya kami tidak ada latihan. Iya. Oke. Tapi buat Mbak Widya sendiri gimana itu caranya? Nggak kaput kan, nggak KO. Tapi karena- Guru TK dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 3? jam 5. Jam 5? Oh God. Iya. Terus abis itu masih Iya, kadang-kadang iya. kalau ada tampil ya harus Iya, tampil. gitu, iya. Apa resepnya Mbak Widya sampai tetap fit dan tetap cantik, Terima tetap kasih. ceria? Kita selalu melakukan dengan cinta, kita selalu ikhlas, dan kita tidak mengharapkan apa dari manusia, tapi Allah yang memberikan apa itu namanya? Amin. Pahala ibaratnya ya. Iya. Jadi ada dengan kekuatan itu kita selalu berdoa, tentu saja tidak lupa. Jadi Iya. kita selalu akan, kalau kita membahagiakan orang, tentu kita akan balik ke bagian itu ke kita sendiri. Oh, wow, Itu yang oke. saya selalu menjadi prinsip saya. Ya. Terus kalau misalnya memanage beberapa orang gitu ya, yang pikirannya berbeda, cara pandangnya berbeda, kadang-kadang suka ada konflik-konflik gitu nggak sih Mbak Widya? Tidak konflik, jadi kita selalu berdiskusi misalnya gerakan begini, ini karena kadang-kadang saya juga sebagai pencipta tarian itu, saya tanya kepada murid gimana enaknya, apakah muter atau tidak, atau nyamping saja. Mereka memberikan juga masukan, tante ini aja ya, oh ya kalau gitu bagus silahkan, mari kita lakukan bersama begitu. Mbak Widya kalau misalnya nih ada yang lihat terus ada orang Jerman yang kepikiran gitu ya, punya ide, oh ini yuk kita bikin, kita support Widya untuk bikin sekolah seni gitu. Itu kira-kira Saya cenderung tidak mau karena itu akan menjadi beban. Biasanya kalau suatu udah menjadi verein Atau atau resmi itu gitu ya. itu nanti ada laporan misalnya untuk laporan pajak atau kalau misalnya ada masukan, kalau ada sekolah tari berarti ada bayar gitu uang iuran segala macam. gitu ya. Saya tidak suka, tidak suka, lebih baik kita freelance saja, kita lakukan dengan senang hati saja gitu. Jadi kalau misalnya pas maaf ya nak, hari ini saya nggak ada waktu, jadi lain waktu kita latihan lagi. Gitu. Dan itu nggak apa-apa juga, anak-anak itu udah nggak ini. Tidak apa-apa, iya. Termasuk anak-anak juga, tante maaf ya hari ini saya nggak bisa datang atau telat misalnya saya karena kalau mahasiswa kan harus bekerja misalnya kalau weekend. Tante saya datang telat, oh nggak apa-apa. Oke, mereka latihan selalu di rumahnya Mbak Widya? Seringnya di rumah saya. Atau juga kalau dengan cuaca bagus seperti ini, kadang-kadang kita latihan di luar. Di lapangan di belakang rumah atau saya. Di park. Ya di park begitu. Kebetulan kalau kayak tarik kipas gitu kan gerakannya kan bener-bener luas ya. Jadi harus Wow, seru banget. Iya, seru. Itu boleh bocorin nggak Mbak, kalau setahun biasanya harus tampil berapa kali gitu? Tidak harus tampil, yang jelas kita kalau untuk atau dapat undangan misalnya kalau 17 Agustus sudah pasti diundang ke KJRI. Iya betul. Kemudian atau kita mendaftarkan diri, tapi seringnya kita udah pasti kayak sebagai pengisi tetap. Kemudian juga kalau pas ada istilah festival musik rumah juga ada. Jadi secara online, konser secara online itu ada. Itu tadi buat si Tofi atau buat yang nari? Tofi dan menari biasa saya gabung. Atau juga kalau ada orang ulang tahun, itu pasti kita tidak menyangka kan. Kayak misalnya saya akhir Juni ini, saya akan ke kota Arnstadt. Karena ada teman yang berulang tahun, kami mau menari di sana. Begitu. Pernah nggak ada pengalaman yang, oh maaf nih kami sedang kebanyakan order, jadi nggak bisa nerima ini? Bukan gitu, karena memang pas waktunya misalnya karena kalau
diundang di hari kerja, saya merasa keberatan. Saya biasanya weekend atau jauh-jauh hari, kalau sudah memberitahu akan ada acara yang di hari itu, saya biasanya ambil cuti. Bahkan kalau sama orang Jerman itu biasanya terminnya sudah 1 tahun sebelumnya. Waktu itu saya tidak menyangka kalau saya hamil dan mau melahirkan. Jadi begitu saya selesai melahirkan, sebulan kemudian, Agustus, September, Oktober, 3 bulan kemudian, karena sudah janji menari, saya tetap menari. Jadi dengan perut yang ini saya ikat yang ini kemudian ini saya tutup ya, karena sudah janji. Jadi orang Jerman itu kalau meminta termin itu biasanya 1 tahun sebelumnya. Itu misalnya contoh itu, karena saya sudah janji, walaupun misalnya saya ternyata hamil dan melahirkan, tetap saya penuhi janji itu. Ini anak Mbak yang 2 kira-kira akan melanjutkan jejak langkahnya Mbak Widya nggak? Mereka akan melanjutkan, nanti aku juga akan menawarkan untuk menari. Kalau untuk menari, mereka berdua senang sekali menari. Kebetulan memang dari kecil saya ajari mereka menari dan mereka mau menari. Dan ini anak saya yang kedua juga sedang belajar di ISI Padang Panjang di bagian kebudayaan. Baru saja saya pulang liburan, dia sedang belajar randai. Apa itu randai? Randai itu pakai rok yang panjang, terus kayak kendang yang kayak kendang gitu. Jadi pencak silat juga dan sebagainya. Kemudian anak saya yang pertama ini minggu depan akhir Juni juga diundang menari karena ada teman yang menikah. Jadi mereka mandiri, Mama, saya mau menari hari ini, tolong kostumnya ada di mana? Nanti kita cari kostum bersama. Hebat sekali Mbak Widya ini. Ceritanya sangat-sangat menginspirasi. Boleh dong Mbak kasih pesan-pesan buat teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman yang ini ceritanya sangat menginspirasi, dan pengennya ya kita semua orang Indonesia yang ada di Jerman kalau bisa tetap mempromosikan, melestarikan budaya Indonesia di Jerman. Monggo Mbak, silahkan. Anak-anak muda, kalian sudah bisa keluar negeri, kalian datang jauh dari Indonesia, perkenalkanlah budaya leluhur kita di luar negeri, sehingga jati diri kita akan tetap dikenal. Oke teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada, itu dia tadi obrolan-obrolan kita tentang pengalaman pribadinya Mbak Widya di Jerman sebagai pemraktek atau pembudaya di kota Hamburg, dan dia juga sangat kelihatan sekali ya, dia itu sangat passionate atau ya sangat dari hati gitu melakukan semuanya itu, meskipun bekerja dengan full time, bekerja seharian, tapi tetap selalu punya waktu, tetap punya tenaga untuk tetap bisa melestarikan budaya Indonesia di Jerman. Itu dia obrolan kita kali ini, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Bye. Terima kasih.